Halo, selamat datang di Just an Ordinary Podcast. Kali ini kalian akan ditemani oleh gua Kenas, Gua Nando, gua Daryl, dan gua Jason. Nah, pada podcast pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang self-control. Nan, menurut lu self-control itu apa sih? Kalau menurut gua sih self control itu adalah gimana cara seseorang mencegah tingkah laku agar tidak melanggar moral. Nah kalau misalnya lu Daryl, menurut lu gimana? Menurut gua, self control itu adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan tingkah lakunya sendiri. Nah, kalau menurut Jason gimana tuh? Kalau menurut gue sih kurang lebih aja ya. Self control itu sebenarnya bukan hanya mengenal diri sendiri, tapi juga disesuaikan dalam pengambilan keputusan pada kehidupan sehari-hari. Nah, kalau menurut lu gimana, Nas? Kalau menurut gua sih self-control itu adalah sifat yang harus dipunya oleh semua orang. Karena self-control adalah kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Nah, kan kita dari tadi udah bahas pengertian nih menurut kalian masing-masing. Gimana kalau sekarang kita bahas tentang jenis-jenis self-control? Yang pertama, over control, yaitu kontrol diri yang dilakukan oleh individu secara berlebihan yang menyebabkan individu banyak menahan diri beraksi terhadap stimulus. Nah, yang kedua itu under control. Under control itu suatu kecenderungan individu untuk melepaskan impuls dengan bebas tanpa perhitungan yang matang atau yang masak. Dan yang terakhir adalah appropriate control, yaitu kontrol individu dalam mengendalikan impuls secara tepat. Nah, dari ketiga jenis-jenis self-control di atas, kira-kira kita masuk ke golongan yang mana ya? Kalau gue sendiri sih, kayaknya gue under control deh. Soalnya kadang suka telat tugas, ada kelupaan ini, kelupaan itu. Juga kalau punya tugas sering ditunda-tunda, molor-molor. Kalau yang lain gimana? Kalau gue sih kalau menurut gue ya, kalau gue sih termasuk appropriate control. Soalnya itu kayak udah mencerminkan sifat-sifat gue gitu loh. Kalau lu, Nan? Kayaknya gue masih ke under control ya. Soalnya gue tuh kadang-kadang masih kayak pelepasan gitu, sering main game, lupa ngerjain tugas gitu-gitulah. Kalau misalnya lu gimana, Con? Kalau gue sih masih di under control yang menurut gue. Soalnya gue masih sering berlebihan main HP gitu. Nah, terus gimana ya? Kan kita udah, misalnya gue masih di under control nih. Nah, terus gimana sih cara meningkatkan self control gitu? Nah, cara meningkatkan self control tuh ada banyak ya. Tapi kalau menurut gua, yang pertama kita mesti tahu, kita harus mengidentifikasi apa aja godaan-godaan kita dan hambatan-hambatan kita, juga menghindarinya atau berusaha untuk menghindari. Godaan ini bisa muncul kapan saja ya. Dengan kita mencoba dan berusaha menghindari, maka kita akan memiliki komitmen yang tinggi sehingga kontrol diri kita semakin baik dan waktu juga nggak terbuang sia-sia. Kalau menurut lu gimana cara meningkatkan self control, Kenas? Kalau gue sih yang biasa gue lakuin adalah buat skenario seperti membuat jadwal dan membuat to-do list. Kalau lu gimana, Nan? Kalau menurut gue sih caranya itu fokus pada satu tujuan untuk satu waktu. Walaupun gue under control ya, gue juga kayak mau ngasih sedikit saran lah ya. Nah jadi fokus pada satu tujuan ini umumnya kurang efektif dibandingkan satu tujuan spesifik dalam satu jangka waktu tertentu. Dengan merancang satu tujuan yang spesifik, jadi kita tuh bisa fokus
memfokuskan kayak energi kita pada tujuan tersebut. Nah, dari ketiga cara-cara di atas nih, kayaknya kayak familiar banget gitu sama gua. Kayak misalkan setiap hari gua kalaupun ada ulangan, ada tugas, gua selalu buat skenario, buat to-do list, atau buat list-list gitu supaya nggak ketinggalan, nggak kelupaan. Terus menurut gua sih yang paling susah itu yang pertama ya, soalnya kita identifikasi godaan tuh kita tahu sih sebenarnya godaannya apa. Tapi tapi kita jarang untuk apa ya, kayak usaha buat menghindarinya gitu. Kalau yang lain gimana? Oh, kalau gue sih kayaknya bisa tiga-tiganya ya. Soalnya kan gue kayak appropriate control gitu. Kita sombong banget tuh. Sombong ya. Sombong ya. Nah, lanjut nih. Kita kan udah bahas cara meningkatkan self control gimana. Kita udah bahas jenis-jenisnya. Kita udah bahas pengertiannya. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang kita dapat, apa manfaat dari self control untuk kalangan kita. Nah, yang pertama itu manfaat dari self control itu mencegah untuk melakukan hal yang sama. Maksudnya self control itu dapat menghindarkan kita dari kesalahan yang pernah kita buat. Misalnya jadi nggak masuk ke lubang yang sama lagi. Nah, selanjutnya kita dapat membuat diri kita lebih tahan banting dan juga menjadi lebih dewasa. Tahan banting di sini maksudnya kita mampu menghadapi kesulitan dalam hidup kita, bahkan di saat titik-titik terendah hidup kita, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan dapat membuat diri kita lebih dewasa. Nah, kalau menurut gue yang ketiga itu adalah mampu menghadapi berbagai situasi. Maksudnya, kita dapat melihat berbagai situasi dan kita mampu memberikan pemaparan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan situasi yang membuatnya mengarah ke arah tujuan situasi yang lebih tenang. Menurut gua ya, manfaat dari self control itu adalah supaya kita dapat menunda kepuasan diri kita sendiri. Nah, dari semua penjelasan dia sebelumnya, emang sih susah banget ya kayaknya buat ngelakuin dan memulai. Tapi apa salahnya mencoba, dan dengan latihan terus-menerus pasti akan ada perubahan yang signifikan dalam diri kita. Seperti halnya pisau, semakin diasah, semakin tajam. Nah, sebagai generasi muda, kita perlu memiliki self-control. Kenapa? Karena dengan self-control, kita dapat melatih diri kita menjadi orang yang siap menghadapi segala tantangan dan godaan. Tapi nggak cuma itu, hidup kita juga lebih teratur dan lebih tenang. Nah, sampai di sini dulu ya mungkin podcast kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye!